Wara al-Baihaqi al-Ibnu Ishaq, di mana hada kata Rasul isi suratnya, hada kitabun min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Najashi al-Ashama azimil Habasyah. Ini adalah surat dari Muhammad kepada Najasyi Asham, pembesar Habasyah. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas orang-orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana billahi wa rasulihi, dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Lam yattakhid sahibatan wala waladan, di mana tidak menjadikan bagi Allah itu pasangan dan anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Ini diantara kutipan surat Rasulullah kepada Raja Najasyi. Yang kemudian Rasulullah mengatakan, aku mengajakmu kepada Islam, dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah, maka Islamlah, niscaya kamu selamat. Lalu kemudian Rasulullah mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran, ya, ayat 8, ayat 65. Ya. Situ Allah berfirman, ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Wahai ahli kitab, kemari kepada kalimat yang sama antara kami dan antara kalian, di mana kita tidak menyembah kecuali Allah, dan kita tidak menyentuhkan Allah dengan sesuatu apapun, dan jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai sembahan selain Allah. Maka jika kalian berpaling, katakanlah sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Ya, jadi Nabi mengingatkan kesamaan antara risalah beliau dengan risalahnya Nabi Isa. Ya, bahwasanya Nabi Isa juga menyembah Allah. Ya. Nabi Isa tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian orang-orang yang mengaku sebagai pengikut yang datang kemudian menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan yang kemudian disembah oleh mereka. Ya. Yang sebentar lagi mau dirayain. Ya. Sebentar lagi mau dirayain gitu. Ya, jadi ini bahkan saya baca itu beberapa fakta sejarah gitu. Karena memang sebenarnya Nabi Isa itu Yahudi gitu. Karena memang diutus buat Bani Israel. Nggak ada Kristen sebenarnya gitu. Ya, jadi karena jelas sekali dalam Al-Quran. Jadi saya diutus kepada Bani Israel, kepada Bani Israel. Gitu. Dan jadi makanya tadi kesamaan, walaupun secara ini semua nabi adalah Islam semuanya. Nah, cuman baru beberapa abad sesudah Nabi Isa diangkat oleh Allah, barulah kemudian penisbatan sebagai anak Tuhan, kurang lebih abad ketiga Hijriah kan gitu ya. Dan itu keputusan politik, termasuk juga menjadikan hari Ahad itu sebagai hari ibadahnya orang Nasrani, itu juga keputusan politik. Dan menjadikan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun Masehi, itu juga keputusan politik. Karena ternyata dulu aslinya hari ibadahnya itu adalah hari Sabtu. Dan aslinya bangsa Romawi itu awal bulannya adalah bulan Maret. Ya, tapi dipaksakan untuk memperingati kelahiran salah satu dewa bangsa Romawi, yaitu bulan Januari. Nah, seperti itu. Jadi semuanya serba dipaksakan.
Dan artinya semua itu lahir dari sebuah keputusan politik. Ya, karena ketika itu bangsa Romawi menganut agama Nasrani. Walaupun belum totalitas, makanya campur aduk dengan kebiasaan orang-orang Romawi seperti itu. Nah, jadi ini surat yang pertama yang Rasul kirim kepada Raja Najasyi. Intinya masuk Islam. Yang kedua adalah surat Rasul kepada Raja Mesir, Muqawqis. Ya, Raja Mesir, ya sampai sekarang tuh Mesir tuh Kristennya kuat, Koptik ya. Ya. Nah, rajanya namanya Juraij bin Mata. Ya, tapi lebih dikenal dengan Muqawqis. Surat ini dibawa oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, jadi sama Raja Habasah Nasrani, Raja Mesir juga Nasrani. Nah, Raja Mesir ini nggak masuk Islam, ya, tapi beliau memperlakukan surat Rasulullah dengan penuh penghormatan. Ya. Padahal sebelumnya sudah diingatkan, Rasul sudah sampaikan dalam suratnya itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ilal Muqawqis azimil qib. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Abdullah, ya, hamba Allah dan utusannya, kepada Muqawqis pembesar Qibti. Karena suku asli Mesir adalah Qibti. Salamun ala man ittaba'al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa inni ad'uka, sesungguhnya aku mengajakmu kepada Islam. Aslim taslam, Islamlah kamu pasti selamat. Wa aslim, masuklah kepada Islam, yu'tikallahu ajraka marrataini, niscaya Allah akan memberikan ganjaranmu 2 kali lipat. Kenapa? Masuk Islamnya kamu dan masuk Islamnya orang-orang yang bersama kamu. Fa'in tawallaita, maka jika kamu berpaling gak mau masuk Islam, fa inna 'alaika ismu ahlil qib, karena nanti kamu akan menanggung dosa seluruh suku Qibti. Nah, negeri Mesir itu menjadi tanggungan dosamu karena kamu pemimpin. Jadi pemimpin itu dosanya lebih besar. Ya, lebih besar. Imam saja gitu. Kalau imam salah, makmum aman gitu ya. Aman gitu. Nah, gitu. Kemudian sama Nabi, karena ini kepada orang Nasrani, Nabi mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran, sama dibacakan. Jadi ini dalam rangka dakwah. Jadi dibacakan Quran kepada orang Nasrani. Mereka diingatkan. Tapi nggak perlu ke gereja, nggak perlu. Nah, yang ada kan ke gereja gitu ya, dakwahnya gitu. Kan ada yang sholawatan di gereja ya gitu. Nah, jadi dan kemudian sebelumnya sahabat Hatib ini setelah memberikan surat, dia mengatakan begini, mengingatkan raja beraninya ya Hatib bin Abi Balta'ah ini. Kata beliau apa? Innahu kana qablaka rajulun yazumu annahu rabbul a'la. Hai raja, sesungguhnya dulu sebelum adanya kamu, ada seorang laki-laki di negeri ini yang mengaku sebagai Tuhan. Maksudnya siapa? Fir'aun. Jadi diingatkan ya Raja Muqawqis, dulu di negeri kamu ini ada orang yang mengaku sebagai Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la. Fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Lalu Allah binasakan dia dengan pengakuannya sebagai Tuhan. Allah hancurkan dia. Maka fa'tabir, kata Hatib bin Abi Balta'ah, maka ambil pelajaran dari orang selainmu dan jangan kamu diambil pelajaran oleh orang selainmu. Maksudnya Pak ya? Jadi ambillah dari orang lain pelajaran, jangan sampai kita yang jadi pelajaran bagi orang lain karena kesalahan yang kita lakukan. Maka diingatkan dengan sahabat Hatib, kamu ambil pelajaran dari orang yang mengaku Tuhan yang kemudian Allah binasakan. Jangan sampai kamu ngikutin dia dan nanti orang sesudahmu menjadikan kamu sebagai pelajaran. Nah, diingatkan oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu kemudian kata Muqawqis, innalana dina lan nada'aha illa lima huwa khairun minhu. Sesungguhnya kami beragama,
dan kami tidak akan tinggalkan agama kami kecuali ada agama yang lebih baik dari agama kami, kata Muqawqis. Maka kemudian diingatkan lagi oleh sahabat Hatib ini, tapi kemudian pada akhirnya dia tidak masuk Islam. Tidak masuk Islam, namun beliau menghormati surat Rasul, menghormati utusan Rasul, lalu kemudian memberikan banyak hadiah kepada Rasulullah SAW melalui sahabat Hatib. Dibalas surat Rasul, kemudian dikasih hadiah. Hadiahnya itu diantaranya tadi 2 orang wanita kasih hadiah, namanya Maria Al-Qibtiyah dan Sirin. Kasih wanita 2, Nabi dikasih hadiah 2. Dan kemudian 1 keledai, namanya keledai Duldul, namanya Duldul. Nah, hidup sampai masa Muawiyah, keledainya Rasul ini mendapat hadiah dari Mesir, dan beberapa lembar kain khas dari Mesir. Nah, dari 2 wanita ini, yang satu sama Nabi dihadiahkan kepada seorang sahabat, yang satunya Maria Al-Qibtiyah diambil oleh Nabi. Ya, yang kemudian menjadi istri Nabi dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki bernama Ibrahim. Ya, jadi Nabi punya anak lagi dari selain Khadijah, yaitu dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, dalam beberapa kitab tafsir disebutkan di antara sebab turunnya surat At-Tahrim itu terkait dengan kecemburuan istri-istri Nabi, khususnya Hafsah kepada Maria Al-Qibtiyah. Karena Maria Al-Qibtiyah ini cantik. Ya. Jadi ketika melihat Nabi sedang berduaan, jadi ceritanya disebut dalam keterangan itu, saat itu Hafsah minta izin kepada Nabi untuk menemui orang tuanya, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Nah, karena Hafsah nggak ada, maka kamarnya Hafsah itu ditempati oleh Maria Al-Qibtiyah. Tapi ternyata ketika Nabi sedang berdua dengan Maria Al-Qibtiyah, Hafsah pulang cepat, sehingga melihat cemburu habis. Maka untuk menenangkan itu, Nabi bersumpah. Nabi bersumpah tidak akan mendekati Maria Al-Qibtiyah lagi. Maka turunlah surat At-Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardhata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang halal buat kamu demi mencari keridhaan istrimu? Nah, maka akhirnya Nabi mencabut sumpahnya itu, ya, dan kemudian lahirlah hukum tentang bagaimana kita ketika bersumpah saat ingin membatalkan harus bayar kafarat seperti itu. Nah itu, jadi maka di ayat berikutnya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepada kalian dalam rangka menghalalkan sumpah-sumpah kalian itu agar membayar kafarat atas sumpah-sumpah kalian. Nah ini, jadi ini Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir, yang kemudian dinikahi Nabi, punya anak namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim meninggal dunia dalam keadaan masih kecil, dan itu membuat Nabi bersedihnya luar biasa. Karena Nabi ketika di Mekah itu Nabi dibully sama orang-orang kafir Quraisy oleh Abu Jahal CS. Muhammad terputus. Ya, terputus. Kenapa? Anak laki-lakinya meninggal semua. Bagaimana anak laki itu menjadi kebanggaan gitu. Karena Nabi punya anak dari Siti Khadijah 6, 4 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki semuanya meninggal dunia. Ya, yang perempuan yang sampai bertemu masa kenabian. Ya. Nah, Nabi dibully itu, Muhammad terputus, gak punya anak laki-laki. Nabi sedih. Maka turunlah surat Al-Kautsar. Inna sya'ni'aka huwal
abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus. Nah, kejadian lagi di Madinah saat Nabi punya putra dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Kemudian masih kecil meninggal dunia. Makanya surah Al-Kautsar ulama khilaf. Ada yang mengatakan Makkiyah, ada yang mengatakan Madaniyah. Yang mengatakan Madaniyah tadi karena terkait dengan wafatnya putra beliau Ibrahim, di mana mereka mengatakan Muhammad terputus karena nggak dikasih anak laki-laki seperti itu. Ya. Maka dari kematian Ibrahim, wafatnya Ibrahim, lahirlah yang namanya syariat gerhana matahari dan gerhana bulan. Ya, jadi ini Allah bantah. Ya. Makanya keturunan Nabi semuanya perempuan. Itu ada hikmahnya tentunya. Karena bisa jadi kalau Nabi ada anak laki-laki, setelah Nabi wafat bisa jadi yang akan diteruskan oleh anaknya. Tidak akan mungkin ada sistem kekhalifahan. Dan orang semua segen, ada anak laki Nabi. Masa saya mau jadi pemimpin kan? Itu hikmahnya. Akhirnya apa? Nanti kesannya bukan kenabian, tapi itu adalah misi kerajaan. Itu hikmahnya. Ya, sekarang aja rame ya, masalah nasab kan gitu ya. Ya, jadi sudah sering kita singgung tentang masalah ini. Jadi itu hikmahnya pasti ada. Kenapa Nabi tidak diberikan keturunan yang laki-laki sampai dewasa, bahkan sampai memiliki keturunan. Dan bagaimana Nabi ketika Ibrahim wafat, beliau bersedih banget karena beliau berharap beliau punya putra, anak laki-laki. Tapi ternyata Allah nggak mengizinkan, bukan Nabi sedih. Maka para sahabat nanya, ya Nabi, bukankah nggak boleh kita menangis? Ya, kenapa engkau menangis? Tidak, saya tidak melarang menangis. Silakan menangis, itu ekspresi hati. Yang nggak boleh itu meratap. Silakan gitu. Jadi hati, ekspresi hati silakan bolehkan kepada Nabi. Nah, ini jadi boleh ketika kita mendapatkan musibah kita bersedih boleh. Dan itu dibuktikan oleh Nabi. Nabi nangis ketika Ibrahim meninggal dunia seperti itu. Karena beliau berharap ada keturunan laki-laki beliau yang hidup. Nah, itu surat kepada Raja Mesir. Kemudian berikutnya adalah surat Nabi kepada Raja Persia. Surat ini dibawa oleh sahabat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, tapi tidak langsung dibawa ke Persia, jauh Persia kan. Ya, kemudian dititipkan kepada kerajaan di bawah Persia, yaitu Raja Bahrain. Di Bahrain ketika itu kalau sekarang ya, Bahrain yang sekarang dulunya itu adalah penyembah berhala juga. Ya, karena di bawah kekuasaannya Persia. Ya, lalu kemudian diserahkan oleh Raja Bahrain kepada Raja Persia. Dan ini jelas, Raja Persia ini sombongnya minta ampun, kasar dalam menyikapi surat Nabi. Dia nggak sampai selesai, dia langsung dirobek surat Nabi. Kata dia, kan suratnya mengatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillahi ila Kisra adimi Faris, salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasuli. Keselamatan bagi orang yang petunjuk dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian dia katakan apa? Ini orang berani banget menyebut namanya sebelum namaku. Jadi susunan aja dikritisi, itu orang sombong begitu. Jadi dia pengennya kepada Raja Persia dari Muhammad gitu. Tapi Nabi Muhammad min Muhammadin ya, ila azimi Faris gitu. Berani banget dia menempatkan namanya sebelum namaku. Sombongnya luar biasa. Karena memang Persia itu kekuatan yang luar biasa saat itu. Maka ketika ada sesuatu yang menurutnya merendahkan, maka dia marah. Dan kemudian dia robek surat Nabi SAW. Ketika berita surat beliau dirobek, beliau kemudian mengatakan, Mazzaqallahu mulkahu kama mazzaqa risalati. Dan semoga Allah merobek-robek kekuasaannya sebagaimana dia merobek-robek surat.
Dan doa Nabi itu dibayar cash sama Allah, tuntas langsung, nggak lama. Nggak lama. Kenapa? Setelah Raja Persia mengirim surat balasan kepada Nabi, ya, merobek surat Nabi, kemudian dia mengirim surat kepada raja bawahannya, yaitu Raja Yaman, Bazan namanya. Dikirim, Bazan, aku perintahkan kau kirim 2 orang kuat, jemput 1 orang yang mampu sebagai Nabi di Hijaz, bawa dia ke hadapanku. Saya pengen tahu seperti apa orangnya dia. Maka sampailah surat itu kepada Bazan, lalu Bazan kirimkan 2 orang yang kuat untuk menjemput Nabi SAW dibawa ke Persia. Maka ketika itu datang 2 utusan itu sampai di Madinah malam hari. Ya. Lalu cari-cari ketemu dengan Nabi SAW. Kata Nabi, besok kalian temui saya. Sekarang kalian istirahat dulu. Maka begitu besok paginya ketemu, kata Nabi bilang, sekarang Anda ikut kami. Lalu kata Nabi, tenang, kamu sudah tahu tempat saya tidak akan mungkin lari. Tapi saya ingin katakan kepada kamu, bagaimana kalau Tuhan yang mengutusmu itu sudah mati. Tuhan yang mengutusmu itu sudah mati, karena mereka mengatakan Tuhan. Kalau Tuhan yang mengutusmu sudah mati, dari mana kamu tahu? Dari Tuhanku. Itu. Jadi sekarang kamu balik ke Bazan dan kabarkan apa yang saya katakan, bahwasanya raja kalian sudah mati. Maka kemudian kembalilah 2 utusan itu ke Raja Bazan di Yaman, dan dia sampaikan. Bazan merenung, ini ngomong-ngomongan nggak main-main ini. Ya, kalau ini benar berarti dia memang Nabi, kata Bazan. Kalau begitu kita tunggu berita selanjutnya dari Persia. Nah, 1 bulan kemudian sampailah berita itu ke Bazan, bahwasanya memang Raja Persia yang mengirim surat ke Bazan dan meminta 2 orang menjemput Nabi. Malam itu tepat ketika 2 orang utusan itu datang menemui Nabi, dia dibunuh oleh anaknya, dikudeta, ya, dikudeta oleh anaknya sendiri, Sirwai namanya. Ya. Di Sirwai ini Persia begitu Pak, jadi sedikit-sedikit kudeta, yang kudeta anaknya sendiri. Gitu. Sering terjadi penumpahan darah Persia itu. Nah, termasuk ini, ya, sebelum dia membunuh ayahnya itu, dia bunuh dulu saudara-saudaranya yang bisa menghalanginya. Gitu. Tinggallah yang perempuan-perempuan. Nah, perempuan nggak bisa, diemin aja gitu. Maka barulah ayahnya dibunuh. Tetapi disebutkan dalam cerita itu, ayahnya ini ketika sudah merasa anaknya bakal membunuh dirinya, kemudian dia bikin siasat, dia masuk ke ruangan tempat obat, lalu dia ambil istilahnya sebuah botol, dia tulis ini obat kuat, obat kuat. Jadi ini nanti jadi bumerang bagi anaknya gitu. Jadi obat kuat perkasa dalam menghadapi wanita, gitu. Seperti itu. Lalu kemudian dibunuhlah tadi Raja Persia oleh anaknya sendiri. Maka naiklah anaknya. Lalu anaknya itu ngirim surat ke Bazan. Bazan, tahan. Ya, kamu amati saja orang yang dikirim utusan oleh ayah saya, gitu. Jadi hari Nabi Muhammad diawasin saja. Jangan kau melakukan apapun sebelum aku perintahkan. Tapi kemudian sang anak ini yang mengkudeta nggak lama, cuma 6 bulan jadi raja. Kenapa? Karena tadi dia minum sesuatu dari botol tadi yang sudah dibohongin oleh ayahnya, ini obat kuat, padahal itu racun, mati. Jadi saling bunuh gitu, ya, saling membunuh gitu. Nah, ini surat Nabi kepada Raja Persia. Jadi bagaimana Allah membuktikan kekuasaannya, siapa yang menghinakan nabinya, menghinakan agamanya, Allah langsung bayar kontan, gak lama mati Raja Persia. Kemudian yang berikutnya adalah surat Nabi kepada Kaisar Romawi, Raja Heraklius. Surat ini dibawa oleh sahabat Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ya, awalnya diserahkan kepada pemimpin Basrah wilayah Irak, tidak langsung kepada Kaisar Romawi, karena Kaisar Romawi itu
istananya, kerajaannya ada di Konstantinopel, lebih jauh lagi. Tapi daerah kekuasaannya Irak, Basrah itu termasuk daerah kekuasaannya Romawi. Sampai akhirnya kebetulan ya, saat itu Romawi habis menang perang lawan Persia. Kalau kita masih ingat bahasan saat Nabi masih di Mekah, Nabi dapat kabar berita peperangan antara Persia dan Romawi yang kemudian dimenangkan oleh Persia. Saat Persia menang, Nabi bersedih, orang-orang kafir Quraisy bergembira kan begitu. Sampai kemudian Allah turunkan surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Ya, jadi kata Allah, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum, telah ditaklukkan bangsa Romawi fi adnal ardi, di bumi yang dekat, wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Tapi kata Allah, nanti setelah ini bangsa Romawi bakal menang. Dan kemenangan itu datang tadi di tahun 7 Hijriah. Perang lagi bangsa Romawi dengan Persia dan menanglah bangsa Romawi. Nah, Heraklius itu senang luar biasa dan dia sudah janji, kalau kali ini saya perang menang lawan Persia, maka saya akan jalan kaki dari Konstantinopel ke Palestina. Itu. Jadi ibaratnya bagi orang Nasrani hajinya itu ke Palestina. Maka dia pengen jalan kaki saking menangnya. Nah, dalam perjalanan dari Konstantinopel ke Palestina sudah hampir sampai. Ya, di satu malam Raja Romawi ini bermimpi, di mana dalam mimpinya itu kerajaannya hancur, habis. Bayangkan, habis menang, tapi kemudian mimpi hancur kerajaannya. Dan ternyata orang-orang yang mengalahkan dalam mimpinya itu adalah orang-orang yang disunat. Jadi yang mengalahkan kerajaan Romawi itu orang-orang yang disunat. Maka kemudian Raja Heraklius perintahkan, cari informasi, agama mana tuh yang mengajarkan sunat. Maka ketika itu baru diketahui, oh ternyata orang Yahudi disunat. Jadi orang Yahudi disunat. Tapi begitu diperhatikan, bukan seperti ini, walaupun disunat. Maka cari-cari informasi sampai akhirnya datanglah Abu Sufyan yang ketika itu masih kafir dalam perjalanan dagang dari Mekah menuju Syam. Kena sweeping dia. Begitu kena sweeping diperiksa, oh ternyata sunat. Gitu. Ternyata sunat. Yang kemudian diinformasikan dan ditanya, ada apa yang terjadi di negeri kalian? Kalian dari mana? Dari Arab. Dari Jazirah Arab. Ada apa yang terjadi di negeri Arab? Benarkah ada seseorang yang mengaku sebagai nabi? Oh benar. Benar. Maka akhirnya dibawalah Abu Sufyan ke hadapan Raja Romawi Heraklius. Nah, terjadilah dialog tuh panjang antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Jadi ketika itu sudah berada di Palestina. Heraklius panjang itu. Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya menyebutkan dalam hadis itu tentang dialog panjang antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Ya, jadi terjadi dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi. Kata Abu Sufyan, ditanya, siapa dari kalian yang nasabnya paling dekat dengan orang yang mengaku Nabi? Kata Abu Sufyan, saya yang paling dekat. Maka dekatkan dia kembali, dekatkan. Maka Abu Sufyan yang jadi juru bicara. Lalu kemudian kata Raja Romawi, awalu ma sa'altani anhu anqala kaifa nasabuhu fikum. Jadi ditanya dulu sama Raja Romawi. Yang pertama saya ingin tanyakan kepada engkau, bagaimana posisi nasabnya di tengah-tengah kalian? Kedudukan nasabnya di mana? Maka kemudian kata Abu Sufyan, hina zu nasabin, dia berada di nasab yang terbaik. Jadi Abu Sufyan jujur ini. Ditanya, nasabnya bagaimana tuh? Orang yang ngaku sebagai nabi. Oh, dia nasabnya nasab yang tertinggi, Bani Hashim.
Gitu. Kemudian fahal qala hadzal qaul minkum ahadun qatun qablahu, apakah sebelum dia ngaku nabi ada orang yang sebelumnya sudah ngaku nabi? Kata Abu Sufyan, lah, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada sebelumnya di tempat kami ada orang yang mengaku sebagai nabi. Fahal kana min abaihi min malak min mulkin, apakah ada di antara orang tuanya dulu yang jadi raja? Kata Abu Sufyan, lah, nggak ada jadi raja. Nggak ada raja, orang tuanya jadi raja. Ayah nabi, kakek nabi bukan raja. Kemudian kata raja lagi, fa asrafun nas ittabahu abdu afauhum, apakah orang yang mengikuti jadi pengikut setianya itu berasal dari orang-orang mulia atau orang-orang lemah, dari bangsawan atau orang-orang lemah? Maka kata Abu Sufyan, bal du'afa'uhum, banyak dari orang-orang lemah. Yang mengikuti Nabi Muhammad itu awalnya orang-orang yang lemah, orang-orang lemah yang tidak pernah diperhitungkan. Lalu kata Abu Sufyan, kata raya lagi, ayazidun aw yanqusun, apakah semakin bertambah atau berkurang pengikutnya? Kata Abu Sufyan, bal yazidun, bahkan nambah terus pengikutnya, nggak berkurang. Kalau sudah masuk Islam itu ya yakin banget ada, makin bertambah. Qala bal yartadu ahadun minhum, apakah ada yang murtad dari pengikutnya? Kata Abu Sufyan, nggak ada satupun yang murtad lagi, nggak ada. Udah masuk Islam jadi pengikut Muhammad, enggak. Begitu yakin dengan keislamannya. Apakah sebelumnya kalian pernah menuduhnya sebagai orang yang pembohong? Nah, justru kami menilainya orang yang paling jujur. Nggak ada orang yang lebih jujur dibanding Muhammad. Itu kata Abu Sufyan. Pahal yang apakah dia pernah menipu? Ya, pernah berkhianat? Kata Abu Sufyan, lah, nggak pernah dia berkhianat, nggak pernah. Wa nahnu minhu fi muddat la nadri ma huwa fa'il fiha. Selama ini dia tidak pernah berkhianat, dan kami saat ini sedang mengadakan perjanjian dengannya, yaitu perjanjian Hudaybiyah, dan sampai saat ini aku bertemu dengan Anda, dia tidak berkhianat kepada kami. Setelah itu saya nggak tahu kalau kemudian, sampai saat ini belum pernah sekalipun dia berkhianat. Fahal qataltumuhu, apakah kalian pernah berperang dengannya? Qultu na'am, ya kami perang. Qal pakai pakana kita lukum iyahu, bagaimana kondisi peperangan antara kalian dengannya? Kata Abu Sufyan, al-hal bainana wa bainahu, peperangan di antara kami itu bergantian, kadang kami menang, kadang kami kalah. Dijelaskan semuanya. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, "Mada ya murukum?" Apa yang diperintahkan dia kepadamu? Qultu, kata Abu Sufyan, "Ubudullah wahdah." Kami diperintahkan untuk menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan menyekutukan Allah. Watraku ma yaqulu aba'ukum, dan meninggalkan apa yang menjadi keyakinan bapak-bapak kami sebelumnya. Wa ya'muruna bis-shalah wasidqi wal 'afaf wasilah, dan dia perintahkan kami untuk salat, untuk jujur, untuk menyambung silaturahim. Qala liturjuman, maka berkatalah Raja Romawi kepada si penerjemah. Jadi dialog ini pakai penerjemah, karena Raja Romawi nggak bisa bahasa Arab, jadi pakai penerjemah. Qala lahu, katakan kepadanya, sa'altuka an nasabihi fadzakarta annahu fikum zu nasabil. Sampaikan kepada Abu Sufyan ini, dia berkata kepada terjemahnya, aku bertanya kepadanya tentang nasabnya, maka dia menjawab nasab Nabi itu adalah nasab terbaik. Maka kata terus lagi, wa kadzalika rusul tub'asu fi nasabi min qaumihi, begitulah para rasul, bagaimana dia diutus berasal dari nasab yang terbaik dari kaumnya. Ini dibuktikan pertama oleh bahwasanya Nabi Muhammad ini memang nabi. Buktinya apa? Nasabnya nasab terbaik di antara kaumnya.
Wa sa'altuka hal qala ahadu minhum hadzal qaul qablahu, dan aku bertanya kepadanya bahwasanya apakah ada seorang sebelum dia yang mengaku nabi, lalu dia menjawab tidak. Maka lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu, kalau memang ada sebelum dia yang mengaku nabi, maka sebenarnya dia hanya ingin mengembalikan kekuasaan sebelumnya. Ya. Terus sampai kemudian pada ujungnya, jadi apa yang dijawab oleh Abu Sufyan itu semuanya dibenarkan oleh Raja Romawi. Artinya Raja Romawi tahu, maka ketika itu dia mengatakan, memang inilah saatnya muncul Nabi terakhir. Jadi tahu dia, karena dia juga asalnya seorang pendeta. Dia tahu kapan Nabi terakhir itu muncul. Dan ketika dapat data-data tadi, dia yakin inilah yang dimaksud Nabi terakhir. Maka setelah selesai dialog dengan Abu Sufyan keluar, datanglah sahabat Nabi tadi membawa surat Nabi. Pas banget. Dibacakanlah kepada Raja Romawi, maka ketika itu sang raja menyatakan masuk Islam. Awalnya masuk Islam. Tapi kemudian kata Raja Romawi, wahai Tuan, saya ini hanya seorang raja, ada lagi yang lebih dihormati dibanding saya, yang disebut istilahnya dengan Safatir. Kalau sekarang namanya Paus. Kamu temukan orang itu, kalau dia masuk Islam maka selesai semuanya. Maka kemudian datanglah sahabat ini menemui Paus tadi, dan saat disampaikan surat itu Raja Romawi sudah masuk Islam dan ini kebenarannya, maka si Paus ini masuk Islam. Tapi kemudian dia kumpulkan para pendetanya, ternyata para pendetanya semuanya menolak, tidak mau masuk Islam. Bahkan dalam riwayat itu kemudian sang Paus dibunuh oleh para pendetanya. Melihat kondisi itu, Raja Romawi ketakutan. Wah, ini para pendeta yang punya pengaruh pada nggak mau masuk Islam. Maka kemudian dia khawatir kekuasaannya akan hilang. Maka akhirnya dia menarik diri dari keislamannya. Ya, lalu dia dengan berbohong mengatakan kepada sahabat ini, dia sampaikan salamku kepada Nabi, aku adalah Muslim. Tapi begitu sahabat ini kembali terus sampai kepada Nabi, kata Nabi apa? Dia berbohong. Dia berbohong. Makanya bukti Nabi, kebenaran Nabi mengatakan bohong apa? Karena kemudian 1 tahun setelah Nabi mengirim surat ini, terjadilah perang Mu'tah, perang kaum muslimin melawan bangsa Romawi, dan bagaimana Kaisar Heraklius mengirim pasukan dan jumlah besar untuk menghancurkan kaum muslimin. Nah, inilah surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bahas sampai dengan Raja Romawi. Jadi sempat masuk Islam tapi kemudian murtad lagi karena takut kehilangan kekuasaan. Begitulah kekuasaan. Ya, jadi kadang keyakinan dikalahkan dengan dunia. Dan kalau terjadi pada saat ini, maka itu sesuatu yang berulang sejarahnya. Bisa saja terjadi gitu. Demi kekuasaan, demi dunia, dia korbankan keyakinannya kepada Rohnya yang maha berkuasa. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, mungkin itu bahasan kita. Ya, silakan. Dalam surat itu ada yang menerima dari Islam, ada yang bagaimana sikap Rasulullah terhadap yang tidak ada Mesir. Apakah tuduhan bahwa Islam sebagai itu memang benar? Sampai Rasulullah wafat, Rasul tidak melakukan ekspedisi militer ke Mesir. Tidak. Ya, walaupun Raja Mesir menolak, tapi dia menolaknya juga dengan halus. Maka Rasul tidak memusuhinya seperti itu.
Ya, beda nanti ada salah satu utusan Rasul yang dikirim membawa surat ke Raja Gosan. Raja Gosan ini bawahannya Romawi, tapi kemudian utusan Rasul dibunuh. Dan ini yang kemudian diperangi. Lalu Raja Gosan ini khawatir menghadapi kaum muslimin, dia minta bantuan kepada Raja Romawi. Maka itulah yang terjadi perang Mu'tah. Seperti itu. Jadi nggak ada yang kemudian langsung diperangi oleh Rasul. Dan kita harus tahu SOP berperang itu ada. Pertama, ya, ajak dulu masuk Islam. SOP-nya tuh. Ya. Jadi kalau nggak mau bayar jizyah. Kalau nggak mau baru perang. Jadi nggak langsung diperangi. Meskipun kaum muslimin sudah ada di gerbang benteng mereka, itu yang pertama ditawarkan masuk Islam. Kalau Islam selamat. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, nggak mau, tetap di agama kalian, tapi bayar jizyah. Nah kalau nggak mau juga, berarti perang. Seperti itu. Jadi ada SOP-nya, nggak langsung di perang. Ketika nanti di perang Khaybar juga gitu, Ali udah bernafsu saat diserahkan bendera oleh Nabi, kami akan perangi habis-habisan ya Rasul. Ya, kami sampai mereka ikut agama kita. Kata Rasul, jangan buru-buru. Jangan main perang main aja kata Rasul. Tapi ajak dulu dia masuk Islam. Kalau dia nggak mau, bayar jizyah. Kalau nggak mau juga baru kalian perang. Itu. Seperti itu. Ya. Allah menyatakan bahwa masa terbaik adalah masaku dan masa peradaban. Nah, cuman Islam udah luas jangkauan Islam ya. Kan di Muhammad Irak itu bagian dari gubernur Israel. Jadi dengan perjalanan waktu berubah. Kalau di Indonesia dulu kan disatukan oleh Majapahit, Majapahit, dan juga isunya Majapahit itu Muslim. Tapi runtuh saat Islam masuk dan terjadi perang Barekbe. Kenapa ya tadi yang kita bilang itu Mu'tah itu terjadi lagi, sudah begitu luas Arab, tapi sampai sekarang ini menjadi masing-masing yang dalam syariat itu ada namanya kerajaan. Ditambah lagi dengan ngatasin Israel yang cuma dikelilingi itu nggak kelar-kelar gitu. Itu gimana? Apa pernyataan tadi terulang tuh yang cinta dunia? Ya. Jadi saya sering sampaikan, kalau kita mau mengkaji hadis-hadis Nabi, mengkaji Quran, itu sesungguhnya apa yang terjadi saat ini itu sudah dinubuahkan semua oleh Nabi. Semuanya udah. Gitu. Jadi artinya tentang perpecahan di antara kaum muslimin, Nabi sudah bilang sesungguhnya Bani Israel terpecah menjadi 71, Nasrani jadi 72, orang Islam 73 gitu. Kan disebut gitu ya. Nah gitu. Terus Nabi menyebutkan nanti akan datang waktunya kalian akan jadi rebutan seperti hidangan, kan gitu. Nah kemudian, sahabat, apakah ketika itu kita kecil sedikit ya Rasul? Enggak, bal antum kasir. Bahkan ketika itu kalian banyak. Tapi kalian itu seperti buih di lautan. Apa yang menyebabkan itu ya Rasul? Karena hubud dunia wa karahiyatul maut. Karena umat Islam ini cinta dunia dan takut mati, seperti itu. Jadi semua sudah disebutkan Nabi gitu, tentang hal-hal yang akan terjadi. Bahkan sedetail hal-hal sepele, termasuk kita tahu kematian Ali bin Abi Thalib dibunuh, itu udah Nabi nubuahkan, udah Nabi nubuahkan. Karena Nabi pernah bertanya saat Ali masih hidup, beliau masih hidup, wahai Ali, menurut kamu siapa orang yang paling pendosa? Ya, maka kemudian Allah Rasulullah bilang, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Nabi, yang pertama adalah orang yang membunuh untanya Nabi Soleh, dan yang kedua adalah orang yang membunuhmu. Nabi udah ngomong begitu jauh sebelum itu. Maka betul saat Khalifah Ali sakit keras, lalu para penasihatnya, para orang yang sekitar, ya Khalifah, kami khawatir kau akan mati dengan sakitmu. Kata Ali,
Ya, kamu nggak usah khawatir karena Nabi mengatakan aku mati dibunuh bukan mati sakit. Jadi keyakinan yang luar biasa pesan Nabi, dan pasti sabda Nabi itu benar adanya dan pasti terjadi. Nah, tinggal dikaji saja hadis-hadis terkait misalnya dengan akhir zaman. Nabi sudah sebutkan semuanya. Nah, kita tinggal membenarkan saja sesuai itu pasti terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.